Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Cristiano Ronaldo sepakat potong gaji karena COVID-19. Cristiano Ronaldo disebut sepakat dengan opsi pemotongan gaji selama klub dilanda krisis karena pandemi COVID-19. Nantinya Juventus akan memotong gaji pemain berusia 35 tahun tersebut hingga 12%. Dikutip dari Tuttosport, para pemain Juventus telah mengadakan pertemuan terkait isu pemotongan gaji. Kapten tim Giorgio Chiellini mengambil inisiatif untuk menghubungi rekan-rekan satu timnya termasuk Cristiano Ronaldo. Hasilnya, Cristiano Ronaldo sepakat dengan usulan Giorgio Chiellini. Pemain asal Portugal itu bersedia menerima pemotongan gaji demi menyelamatkan klub dari krisis finansial yang berpotensi terjadi jika keadaan terus memburuk. Bahkan dari laporan yang sama, bukan hanya Cristiano Ronaldo yang sepakat gajinya dipotong untuk klub. Semua pemain Juventus musim 2019-2020 ini sepakat dan menerima gajinya dipangkas hingga situasi kembali membaik. Callum Hudson-Odoi berjuang keras untuk sembuh dari COVID-19. Pemain Chelsea Callum Hudson-Odoi sembuh dari COVID-19. Sang manajer Frank Lampard bersyukur dan menyebut Odoi berjuang semaksimal mungkin. Odoi merupakan pemain pertama di Inggris yang diketahui mengidap virus corona pada 13 Maret 2020 kemarin. Tim medis bergerak, dirinya dikarantina, dan kini sudah sepenuhnya dia sembuh dari COVID-19. Manajer Chelsea Frank Lampard berujar Callum Hudson-Odoi berjuang keras. Lampard pun terus memantau kondisinya. Dia sudah pulih sepenuhnya. Sejak minggu pertama dirinya sakit, saya terus berbicara dengannya dan itu adalah waktu yang sulit. Dia berjuang keras untuk sembuh, terang Lampard. Syukurlah dia tidak terlalu menderita dan kami semua senang dengan kondisinya sekarang, tambahnya. Manchester City ramaikan perburuan Lautaro Martinez. Daftar peminat Lautaro Martinez di bursa transfer yang akan datang semakin panjang. Raksasa Premier League Manchester City dirumorkan juga meminati striker milik Inter Milan tersebut. Tuttosport mengklaim bahwa Pep Guardiola membidik Lautaro sebagai suksesor Sergio Aguero di skuadnya. Kontrak Aguero sendiri akan habis di tahun 2021 mendatang. Sejauh ini belum ada tanda-tanda sang striker akan memperpanjang kontraknya. Namun laporan itu mengklaim bahwa Manchester City bakal kesulitan untuk merayu Lautaro pindah ke Etihad Stadium. Mulai musim depan, The Citizen akan absen bermain di kompetisi Eropa. Hal ini dikarenakan mereka mendapatkan sanksi 2 tahun dilarang bermain di Eropa karena pelanggaran berat aturan FFP. Lautaro diberitakan enggan bermain di tim yang tidak tampil di Liga Champions sehingga kan City untuk mendapatkannya tergolong tipis. Bahagia, Mesut Ozil tak ingin tinggalkan Arsenal. Mesut Ozil tak ingin meninggalkan Arsenal pada musim panas ini. Menurut sang agen, gelandang asal Jerman itu bahagia di Emirates Stadium. Pemain berusia 31 tahun itu dalam beberapa bulan terakhir memang dihubungkan dengan kepindahannya ke klub Turki Fenerbahce. Masa depannya menjadi bahan spekulasi karena Mesut Ozil hanya menyumbang 1 gol dan 3 assist musim ini. Kontrak Ozil di Arsenal akan habis pada tahun 2021 sehingga musim panas ini menjadi fase yang krusial baginya. Agen sang pemain Erkut Sogut mengatakan Ozil masih berkomitmen penuh untuk membantu The Gunners mencapai berbagai targetnya. Anda tak pernah tahu apa yang akan terjadi di sepak bola. Yang pertama, Anda tak akan bisa memprediksi pergerakan sang pemain, ujar Erkut Sogut seperti dilansir The Sun. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kali ini saya ingin bilang Mesut Ozil sangat bahagia di Arsenal, imbuh Sogut. Sang agen juga mengisyaratkan Mesut Ozil ingin menghabiskan kontraknya di Arsenal. Berarti setidaknya pemain asal Jerman itu akan bertahan hingga tahun depan. Barcelona buang Ousmane Dembele, Liverpool siap menampung.
Ousmane Dembele nampaknya tidak perlu khawatir kemana ia akan berlabuh musim depan. Winger Barcelona itu berpeluang untuk melanjutkan karirnya di Inggris bersama Liverpool. Menurut Liverpool Echo, The Reds berminat untuk mendatangkan winger asal Prancis itu sebagai sebuah langkah antisipasi. Di musim panas nanti, Liverpool terancam kehilangan winger mereka, Sadio Mane. Pemain timnas Senegal itu center dirumorkan bakal dibajak oleh Real Madrid. Laporan itu juga mengklaim bahwa manajemen Liverpool sudah mengadakan kontak dengan manajemen Barcelona terkait transfer tersebut. Mereka sudah mengutarakan ketertarikan mereka untuk merekrut Dembele. Mereka juga bertanya berapa mahar yang harus mereka bayarkan untuk mendapatkan jasa sang winger. Menurut laporan tersebut, Barcelona sudah mematok harga sekitar 80 juta euro atau setara 1,4 triliun rupiah sebagai mahar transfer Dembele di musim panas nanti. Bruno Fernandes mau samai prestasi Ronaldo di MU. Cristiano Ronaldo benar-benar jadi inspirasi Bruno Fernandes di Manchester United. Fernandes bertekad menyamai prestasi Ronaldo bersama Setan Merah. Ronaldo pun jadi salah satu faktor pendorong Fernandes gabung MU. Mengidolakan Ronaldo, Fernandes mengaku sempat meminta saran kepada bintang Juventus itu sebelum pindah ke Old Trafford. Fernandes pun termotivasi untuk menyaingi prestasi Ronaldo bersama MU. Selama memperkuat MU pada tahun 2003 sampai dengan 2009, Ronaldo mencetak 118 gol, memenangi berbagai trofi termasuk 3 gelar Premier League dan 1 titel Liga Champions. Cristiano Ronaldo dan Nani memenangi trofi-trofi besar di sini dan itu membuat saya ingin meraihnya, ujar Fernandes. Nani, saya sempat dapat kesempatan berlatih bersama di Sporting, selalu bicara yang bagus-bagus soal Manchester United kepada saya, dan fakta bahwa Cristiano sudah memberi referensi bagus kepada siapa saja yang bicara kepadanya selama transfer saya, itu membuat saya bangga. Seorang pemain seperti dirinya mengakui saya, katanya. Chelsea siapkan tawaran untuk Maras Kumbula. Chelsea dihubung-hubungkan dengan bek berbakat Hellas Verona Maras Kumbula. El Arena memberitakan The Blues siap untuk melayangkan tawaran konkret pada klub Serie A Italia itu. Dana senilai 21 juta pound sterling atau setara 420 miliar rupiah tengah dianggarkan Chelsea agar bisa membawa sang defender di bursa transfer berikutnya. Kumbula telah dipandang sebagai salah satu rising star di Serie A Italia saat ini. Bos Inter Antonio Conte juga menginginkan kehadiran Kumbula di Inter Milan. Menurut laporan di Italia, Chelsea tak mau kalah dari Inter dalam perburuan Kumbula. Makanya klub London ini akan bergerak cepat dengan melemparkan proposal tawaran resmi. Fabio Cannavaro, kehidupan di Tiongkok kembali normal. Fabio Cannavaro mengungkapkan bahwa kehidupan di Tiongkok sekarang sudah kembali normal setelah menghadapi pandemi COVID-19. Tiongkok menjadi negara awal kemunculan wabah COVID-19, membuat Chinese Super League tahun ini yang sedianya digelar pada Februari lalu harus ditunda. Cannavaro yang saat ini melatih Guangzhou Evergrande merupakan salah satu mantan pelaku sepak bola Eropa yang terjebak di Tiongkok karena adanya wabah virus tersebut. Setelah Tiongkok menutup negaranya selama berbulan-bulan dan masing-masing individu di sana menjalani masa karantina mandiri, ex-bek tim nasional Italia itu mengatakan situasi di negeri tirai bambu sekarang terkendali. Masih ada banyak perhatian yang diberikan terhadap COVID-19. Namun kehidupan sudah kembali normal sehingga dengan ini kami harus memberikan harapan bagi Italia, ucap Cannavaro dikutip dari Instagram resminya. Italia dan negara-negara Eropa lainnya saat ini masih berjuang keras dalam memerangi COVID-19. Luis Enrique anggap penundaan Piala Eropa 2020 telah untungkan timnas Spanyol. Penundaan Piala Eropa 2020 telah membuat para pecinta sepak bola sedikit kecewa, sebab mereka harus menunggu setahun lagi untuk menyaksikan kompetisi antar negara Eropa tersebut. Beberapa tim pun ada yang sedikit menyayangkan Piala Eropa 2020 harus ditunda selama 12 bulan. Namun rasa kekecewaan tersebut nyatanya tak dirasakan oleh pihak timnas Spanyol. Sebab menurut pelatih Spanyol Luis Enrique, penundaan tersebut telah membuat timnya jadi memiliki waktu yang semakin banyak untuk mempersiapkan Sergio Ramos dan kawan-kawan.
Apalagi Enrique yang menargetkan trofi Piala Eropa tersebut memang mau agar Spanyol benar-benar siap sebelum digelarnya kompetisi Piala Eropa 2020 itu. UEFA musim ini bisa tak dilanjutkan jika ditunda hingga Juli. Untuk menyiasati situasi serba sulit ini, Kaverin mengharapkan kompetisi dilanjutkan sebelum Juli. Jika hal tersebut tak bisa dilakukan, kemungkinan akan sulit liga di musim ini bisa digulirkan kembali. Namun, UEFA menegaskan tak akan terburu-buru dalam menetapkan sikap. Mereka masih terus berkomunikasi dengan pihak klub dan liga untuk mencapai solusi yang terbaik untuk masalah ini. Tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kami memiliki rencana A, B, atau C untuk memulai kembali pada pertengahan Mei, pada Juni, atau pada akhir Juni. Ujar Kaverin dikutip dari NBC Sport. Jika kemudian kita tidak dapat melakukan semua ini, musim mungkin harus dihentikan. Ada juga kemungkinan mengakhiri musim ini dengan menggeser jadwal di musim depan. Lanjutnya, banding City untuk sanksi tampil di Eropa terhambat. Manchester City harus menunggu lebih lama untuk hasil banding mereka terkait kasus financial fair play. Kelanjutan banding mereka terganggu wabah COVID-19. Presiden UEFA Alexander Kaverin mengungkapkan bahwa presentasi untuk banding City harus ditangguhkan sebulan ke depan. Ia menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan banding City sepenuhnya adalah wewenang dari CAS. Jika banding City tak dikabulkan, maka peringkat kelima Liga Inggris berhak mendapatkan jatah ke Liga Champions. Namun penentuan klub pengganti City di Eropa bisa saja menjadi rumit. Pasalnya Liga Inggris saat ini tengah ditangguhkan. Kelanjutan Liga Inggris apakah akan dilanjutkan kembali atau tidak hingga kini masih simpang siur. Krisis ekonomi akibat pandemi saat ini bisa buat sepak bola lebih sehat. Manajer Everton Carlo Ancelotti menilai dampak positif akan hadir untuk sepak bola usai kesulitan ekonomi akibat COVID-19. Sepak bola bisa lebih merakyat. Sepak bola berpeluang tak lagi menjadi bisnis yang sekedar mengeruk uang besar semata. Manajer asal Italia ini merasa industri sepak bola bisa menjadi lebih merakyat. Segera ekonomi akan berubah di semua tingkatan, harga tiket akan turun dan hak televisi akan lebih murah. Pesepak bola dan pelatih akan mendapat gaji lebih sedikit. Akan ada perampingan keuangan secara umum, ujar Ancelotti dikutip dari Liverpool Echo. Ini akan menjadi sepak bola yang lebih benar, mungkin semuanya akan lebih baik, jelasnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!